Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan tadi ada jelaskan yang belum berkata oleh saya kalau jumlah siswanya di SDM Jakarta saat ini berapa ya? 204 Pak. 204. Untuk misalkan seperti daftar kehadiran juga misalkan kehadiran rapat dan sebagainya itu apakah sudah sesuai di aturan atau scanan untuk penyusunan visi misi sekolah kan yang itu ada yang hadir tiap saat saja. Ya. Kalau dalam penyusunan visi misi itu biasanya Pak yang hadir selain kepala sekolah, guru, kemudian ya tenaga pendidik yang ada di sekolah, komite juga itu dari komite ya itu selalu kami undang, kami hadirkan dalam penyusunan. Untuk supervisi itu gimana atau supaya tidak berjalan atau seperti apa? Supervisi kami alhamdulillah berjalan Pak. Jadi dalam setahun itu saya melaksanakan 2 kali supervisi kelas ya. Itu biasanya pada bulan Oktober dan bulan antara Maret April. Antara Oktober dan Maret April Ya. Iya. Ini supervisi kelas ini kemudian kalau evaluasi diri dari guru-guru ini juga dilakukan kalau ini. Oh, kalau sendiri untuk guru-guru yang dilakukan juga Pak, dilakukan. Semua guru itu melakukan atau hanya sebagian atau yang siapa berdasarkan pengalaman Bapak Ya. Gimana Pak? Melakukan evaluasi diri atau gimana? Biasa per semester Pak. Iya. Kalau semester itu untuk semua guru melakukan atau tidak? Semua guru. Semua guru. Ya. Iya. Iya. Proses penyusunan visi misi sekolah tadi kita kembali lagi. Apakah berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi diri? Penyusunan visi misinya Pak, yang tentu saja disesuaikan dengan sekolah. Iya, disesuaikan. Ya, disesuaikan. Karena kami ngacu dari situ kebutuhan sekolah apa gitu kan. Nah itu ya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya makanya nanti evaluasi melakukan saya juga kita untuk visinya evaluasi dirinya saya cocokkan nantinya Pak. Jadi selain ada wawancara ini kan juga di sekolah mengatakan sesuaikan yang saya cocokkan dengan bahan dokumennya. Iya benar terjadi. Iya Pak. Iya. Ya mungkin itu aja dari Ibu jika Ibu ingin mengalir di dalam ya. Terima kasih Bapak Rindi. Saya akan melanjut masih di kelulusan mungkin ya tadinya kan ada yang belum selesai. Iya Bu. Saya ingin mengetahui berapa nilai rata-rata ujian selama 3 tahun terakhir ini. 2018-19 itu di atas 7 Bu rata-rata. Di atas 70. Alhamdulillah. Ya artinya mengalami peningkatan. Ya. Baik. Kemudian ini Bu satu lagi ya, tahun 2019-20 ini juga ada peningkatan gitu ya dari tahun sebelumnya. Ya. Ya. Walaupun yang 2020 yang kemarin itu memang tidak dapat terukur dengan jelas itu. Kalau yang kemarin kan kita tidak melaksanakan ujian gitu ya, hanya dilihat dari nilai itunya aja. Baik, terima kasih Pak. Kemudian juga bagaimana kepuasan kepentingan terhadap sifat lulusan dari sekolah Bapak? Ada nggak tanggapannya dari pemangku kepentingan? Maksudnya di masyarakat tuh ya?
pemangku kepentingan Pak, dari pemangku kepentingan. Misalnya pemangku Boleh juga kepentingan. dari tokoh masyarakat atau juga dari atas, dari dinas. Oh, ya. Tanggapannya. Kalau tanggapan dari para pemangku kepentingan ya karena di kami itu sudah tidak ada UPT gitu ya, jadi kami sudah langsung ke dinas kota gitu ya artinya. Ya, dinas aja. Ya, jadi tanggapan dari mereka itu sangat memuaskan lah gitu ya. Jadi menerima bukan dengan tanggapannya bahwa SD Rancakan ini ada peningkatan lah pokoknya gitu. Ada peningkatan dalam hal baik nilai rata-rata ujian sehingga berdampak pada jumlah siswa dan tahun ke tahun sedikit bertambah gitu. Ya. Baik, lanjut ya Pak ya. Ini kita lanjut saja ke komponen mutu guru ya, walaupun ini dilengkapan nanti untuk Bapak Kepala Sekolah. Ya. Nanti untuk guru khusus akan saya berikan juga kepada guru. Tadi Bapak Rini juga udah bertanya mengenai RPP ya Pak ya. Nah, RPP yang dibuat oleh guru-guru SDN Rancakan ini, apakah adanya pemanfaatan TIK? Betul, kami sangat memanfaatkan itu. Itu. Jadi guru-guru dalam pembuatan RPP kadang-kadang ya istilahnya ngambil dari memanfaatkan teknologi itu ya, kemudian diedit dan disesuaikan dengan kondisi sekolah kami gitu. Iya. Jadi di-download kemudian direvisi. Tidak gini Bu, tidak ini untuk SD Rancakadu pas dilihat, wah ini SD yang ada di mana, tidak begitu ya. Jadi walaupun kami mendownload tapi ya diedit lagi, direvisi, disesuaikan lagi gitu ya. Disesuaikan lagi dengan keadaan sekolah kami, dengan kebutuhan sekolah kami. Terima kasih Pak. Kemudian apakah Bapak sudah melaksanakan supervisi ke guru-guru, kemudian hasilnya seperti apakah Ya, seperti tadi saya sudah katakan, kalau supervisi itu kami melaksanakannya setiap pada bulan Oktober dan bulan Maret ya, tidak salah. Ada di sekitaran itu, dan kami melaksanakan supervisi kepada semua guru gitu ya, kepada semua guru. Apakah hasil supervisi dan evaluasi ini didiseminasikan oleh Bapak kepada guru-guru? Iya Bu, betul. Didiseminasikannya seperti apa? Ya kami langsung saja Bu, setelah mengadakan supervisi, jadi yang bersangkutan dipanggil ya, kami langsung mengadakan menyampaikan gitu ya hasil dari supervisi itu gitu ya, langsung kepada guru yang bersangkutan. Jadi tidak di forum umum ya, kan kalau forum umum kadang-kadang ya si A itu ada kelebihan dan ada kekurangannya mungkin ya. Nah, mereka kalau di depan guru yang lain takutnya kurang ini, makanya sering dipanggil gitu ya. Mungkin nggak Pak kalau misalnya ada guru di Bapak ini yang memang sangat baik begitu ya, kemudian dia diberikan kesempatan untuk mendiseminasikannya kepada teman sejawat, pernah tidak? Hanya selama ini belum Bu. Belum. Mudah-mudahan tahun nanti ya Pak ya, bisa karena kami lihat tuh guru-gurunya cukup berpotensi gitu ya. Jadi bisa kalau anak
sering terjadi gitu ya, antar dengan teman itu saling itu. Hanya kalau secara khusus terprogram belum gitu. Iya. Ya, secara khusus terprogram belum. Ya, sekarang mengenai PKB ya Pak ya. Ya. Apa itu ya Pak PKB? Pendidikan karakter berkelanjutan kan Bu? Pengembangan. Baik, apakah keikutsertaan guru-guru di sekolah Bapak dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan berdasarkan inisiatif dia sendiri atau pemenuhan kewajiban atau atas dasar perintah Bapak selaku kepala sekolah? Ada yang memang dengan kesadarannya sendiri Bu ya, hanya ada juga yang memang harus istilahnya didorong gitu. Memang macam-macam, tidak semua itu Bu ya. Jadi belum kesadaran belum semua ini, karena memang di kondisi di Rancakan ini PNS-nya hanya 3 orang Bu, yang lainnya masih tenaga sukarela. Ya, apakah PKB ini dilaksanakan di kalau misalnya KKG atau gimana tuh? Kadang-kadang di KKG. KKG-nya berjalan tidak? Ya KKG-nya KKG kecamatan Bu yang berjalan itu. Alhamdulillah kalau Ya, di gugus berjalan. kami masih berjalan. Di gugus juga ada? Ya, ini di gugus Bu ya. Ya. Oh, di gugus berjalan gitu ya. Kemudian apakah hasil pengembangan profesi guru ini didesimulasikan juga kepada teman-temannya? Oh iya Bu, jadi kadang-kadang kan ada penjadwalan ya, kalau KKG itu ada penjadwalan, misalnya tanggal sekian ada KKG kelas ini gitu ya. Nah, walaupun misalnya yang KKG itu kelas atas gitu, tapi pas di sekolah mereka menyampaikan juga kepada kelas bawah hal-hal yang ada kaitannya misalnya dengan bagaimana pembelajaran di kelas yang baik, yang nyaman dan lain sebagainya gitu. Itu disampaikan tadi ada gitu. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian masih sekitar FPP ini, apakah Bapak sambil supervisi itu dibuka-buka begitu FPP-nya dilihat? Oh iya dilihat Bu. Dilihat. Walaupun tidak semua gitu ya. Tidak semua Ya. ya baik. Walaupun Apakah tidak di semua. sana ada RPP yang dibuat guru mencantumkan model pembelajaran Python misalnya? Kalau yang sudah sih memang acuannya ke sana ya. Jadi pembelajaran yang Python itu memang acuannya ke sana, karena di wilayah kami dulu bahkan sempat juga diadakan semacam roadshow gitu ya, tentang itu gitu, tentang pembelajaran, tentang sistem pembelajaran itu. Ya, jadi memang ada sebagian gitu ya, ada yang sudah mengalami perubahan. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kita lanjut saja ya ke manajemen sekolah. Iya. Tapi sementara mohon izin kepada Bapak Rindian yang terpisah. Ada. Mohon izin Pak, bisa saya lanjut gitu? Ya, Atau siap. Maka ibu. Iya. Sekolah baik. Tadi sudah berkaitan dengan penyusunan visi dan misi dan tujuan sekolah. Apakah Bapak dalam menyusun visi, misi dan tujuan itu melibatkan pemangku kepentingan? Iya. Misalnya komite dilibatkan. Ya, melibatkan komite dan melibatkan tokoh masyarakat juga. Dilibatkan gitu ya. Boleh saya tahu seperti apa visi dan misi di sekolah Bapak? Visi di sekolah kami ini adalah membentuk insan yang cerdas, kemudian empati, rajin, ikhlas dan amanah, gitu ya, berdasarkan iman dan takwa, sehingga kami singkat saja itu menjadi ceria, gitu.
ceria, cerdas, empati, rajin, ikhlas, amanah. Iya, dari kalau Makanya keluarnya SD Rancakading teh SD Rancakading ceria gitu. Iya. Alhamdulillah, berarti Bapak hafal isi dari visi misi tersebut. Kemudian menggunakan media apa saat sekolah menyebarluaskan visi misi terhadap warga sekolah serta orang tua murid. Dengan cara apa tuh? Sosialisasikan. Ya. Pertama melalui rapat orang tua, ya. Dalam rapat orang tua itu disosialisasikan. Selain itu juga kami mensosialisasikan visi dan misi sekolah ini dengan memanfaatkan IT lah, memanfaatkan IT. Jadi kadang-kadang melalui HP ya, dan sebagainya dari guru kepada orang tua siswa ya. Nah, hanya yang lebih ininya kami mensosialisasikan dalam rapat orang tua siswa. Selain rapat mungkin dalam spanduk. Oh, banner ada dipasang. Ya, ada banner dipasang. Oh iya. Jadi bisa terbaca gitu kan. Apakah visi misi ini dilakukan perbaikan selama misalnya berapa tahun sekali? Jangan misinya itu, visi dan misinya itu tidak berkembang. Misalnya saja dari tahun berapa itu saja visi misinya. Apakah ada perubahan-perubahan? Selama ini belum, Bu, karena saya di sekolah ini baru menginjak tahun kelima ya. Menginjak tahun kelima di sekolah ini, jadi visinya saya masih menggunakan itu. Insya Allah kalau nanti misalnya tahun depan saya masih di sini ya mungkin ya saya karena prinsipnya 5 tahun harus ganti gitu ya. Kalau memang itu sudah tidak sesuai gitu, nanti disesuaikan lagi gitu, membuat lagi, mungkin kami akan buat lagi yang baru visinya yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah ini. Iya, sesuaikan dengan kondisi ya. Baik, kemudian ini perencanaan seperti tadi sudah ditanyakan ya oleh Bapak Lindi. Kemudian mengenai penyusunan RKAS ya atau RPS juga. Apakah Bapak melaksanakan ide kreatif ya dan inovatif sesuai program kerja dan jadwal yang dituangkan di dalam RKAS secara konsisten? Dibuatkan tidak itu RKAS? Dibuatkan, Bu. RKAS dibuatkan ya. Ini RKAS dibuatkan, Bu, setiap ininya ya. Ada ya? Seperti ini ya. Ini, ya. Nah, kan tadi yang dimaksud Bapak Windy itu yang diunggah itu hanya depannya saja dipotongkan gitu. Ya, ada dalamannya juga ada ya. Ya, karena saking tebalnya ya Pak ya. Bisa itu lewat kail sebenarnya. Kemudian apakah pengimplementasian ide-ide kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RKAS berdampak nyata pada peningkatan manajemen sekolah? Berdampak tidak tuh di RKAS dari RKAS? Iya, Bu, sangat itu ya. Ada dampaknya, Contohnya? Ya, kami mencoba siswa kelas 6 itu memanfaatkan tablet gitu ya, dengan menggunakan tablet gitu. Itu memang dampaknya bagus gitu. Bagi anak juga kelihatannya lebih semangat kelihatannya ya. Lebih semangat dengan sistem itu, dan juga mungkin bagi guru juga yang mengajarkan ada sedikit kemudahan juga gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Apakah di sekolah itu tercipta suasana yang aman, tertib, nyaman, dan berbudaya di dalam lingkungan sekolahnya? Ya, dalam lingkungan sekolah sih, Bu, kami sudah berupaya ya untuk menciptakan itu, hanya kendala seperti tadi sudah saya katakan
di sini masalah keamanan belum 100% terjamin karena sekolah kami belakang, samping kiri, samping kanan masih mongklong, ngempong kan Bu, belum ada pemagaran. Belum ada pemagaran. Ya mudah-mudahan tuh nanti kayak panggil komite ya bisa nanti membantu komite itu. Soalnya ini sudah beberapa kali kami pun mengajukan ke dinas kota itu, tapi sampai saat ini realisasinya belum. Baik Pak, depannya untuk manajemen sekolah saya tutup sampai di sana dulu. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bapak Rindiansa selaku asisten.